Ya, kembalikan pada diri kita. Nah biasanya kalau sudah baik, nanti kebaikannya akan menular. Apalagi kebaikan di keluarga. Kalau ayah baik dapat rezeki, nanti anak dapat bagiannya. Sebaliknya anak disiapkan baik, ayah bisa dapat bagian dari rezeki anaknya. Itu ada dasarnya di Quran surah ke-17 Al-Isra. Tulis aja dulu. Ayat 31 dan Quran surah ke-6 ayat 151. Alhamdulillah. Quran surah 17 ayat 31. Sudah? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, ada? Baik, itu Quran surah 17 Al-Isra ayat 31. Nanti kebalikannya Quran surah ke-6 ayat 151. Sudah? Nah, catat aja dulu. Catat dulu ya. Nanti ada ayat dalam Al-Quran memberikan kesan begini, petunjuknya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum dan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada rizki yang Allah titipkan lewat orang tua, nanti nyambung ke anak. Ayah bekerja, anak dapat bagiannya. Nanti kalau ayah mendapatkan pekerjaan itu dengan cara yang baik, kebaikannya nular ke anak. Dan gak sampai di anak, kadang sampai ke cucu, ke cicit. Pernah dengar Al-Imam Asy-Syafi'i, bintang ulama di zamannya, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Asy-Syafi'i. Ya, dikenal luas luar biasa. Kitabnya Masya Allah, sampai sekarang mazhabnya menyebar. Ketaatannya sangat luar biasa. Kan nama aslinya bukan Syafi'i, nama aslinya Muhammad bin Idris. Bapaknya Idris. Asy-Syafi'i itu kakek ke atasnya. Kakeknya orang soleh, orang taat, alim. Hartanya didapatkan baik, rizkinya bagus. Berdoa minta kemuliaan pada Allah. Yang jadi siapa? Cucunya. Generasi kemudiannya. Jadi orang tua yang bekerja sekarang dengan cara yang baik, rizki yang baik, dan dia berdoa, ya Allah, jadikan di antara anak saya ada anak yang ahli Quran, ahli hadis, anak yang saleh. Wasilah doa itu yang mungkin mengantarkan, boleh jadi di anaknya, boleh jadi cucunya. Yang berdoa mungkin gak hafal Quran, tapi wasilah doa dan harta yang halal itu yang sampai pada anak, itu yang menjadikan anak sukses. Disekolahkan di tempat yang baik, lahir nanti cucu. Cucu ini yang ternyata pecinta Quran. Dan cucu itu menjadi ahli Quran. Boleh jadi bukan karena ikhtiarnya saja. Mungkin 30%, 70%-nya doa kakeknya. Jadi gak ada yang sia-sia dalam amalan. Sebaliknya, keburukan yang dikerjakan oleh orang tua, sepanjang masih ada anak yang diasuh, itu hati-hati. Anak bisa mendapatkan bagian buruknya. Walaupun di akhirat hisabnya masing-masing, di dunia dampaknya sampai. Ya, makanya saya itu sering katakan, tolong para ayah, para ibu, bertutur yang baik. Berperilaku yang baik. Kalau ingin berbuat yang tidak baik, atau terfikir atau digoda oleh orang lain, diajak berbuat yang tidak baik, tolong ingat dulu anak-anaknya. Karena kalau orang tuanya terkena keburukan, anaknya itu yang kadang kena dampaknya. Bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Betapa banyak anak-anak sekarang malu, takut untuk sekolah. Karena ketika dia berangkat sudah disebutkan anak koruptor ya, anak koruptor ya. Kamu anak pembunuh ya, kamu anak perampok ya. Makanya berpikir dulu kalau ingin berbuat maksiat. Pikir dulu keluarga. Makanya ibu ingatkan bu kalau ayahnya itu berangkat. WA tuh, jangan cuma pasang status terus. Ingatkan. Pak ingat ya anak-anak ya Pak ya. Insya Allah kami bisa tahan lapar. Tapi kami nggak bisa tahan panasnya neraka Pak. Ya memang hari ini panas banget Maya, apalagi di neraka. Bisikin. Bisikin. Anak-anak kita tuh di TK udah dilatih tuh. Untuk membisikkan ke orang tuanya. Ya bisikin kebaikan-kebaikan. Insya Allah kalau terus diingatkan tuh terjaga. Terjaga. Ada dulu orang-orang soleh begitu. Jadi kalau setiap suaminya kerja, istrinya membisikkan. Seperti tadi, terjaga dia. Dan potensi maksiat itu tinggi. Apapun itu bisa terjadi. Karena setannya kan terus menggoda. Jelas? Nah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau kita benar, maka ketenangan diberikan kepada jiwa, dibimbing setelah itu. Kalau sudah benar mendapatkan ini, perhatikan, catat kalimat ini baik-baik ya. Apapun yang Anda mintakan dalam kehidupan, sepanjang Anda sudah beriman benar, itu dikabulkan oleh Allah. Sepanjang ada maslahat di dalamnya. Minta apa saja, minta kedudukan dikasih. Dan tidak nanggung, kadang-kadang tinggi betul. Ya kenapa? Karena Anda punya maslahat di situ. Sudah pandai mengatur. Termasuk harta.
Tapi kalau belum sampai ke tingkat itu disesuaikan nanti. La yukallifullahu nafsan illa, jangan sampai jadi beban. Bukan nggak diberi, tapi disesuaikan. Ya Allah, saya itu udah tahajud. Saya juga udah baca Quran dan menghafal, tapi kenapa saya minta mobil belum dikasih juga? Motor dulu. Motor aja belum bisa kamu kelola dengan baik. Nanti kalau sudah jadi mobil, datang mobil, sifat bisa berubah. Udah nggak bisa buka pintu mobil. Halo? Ya waktu naik angkot kan sodakoh. Begitu sudah punya mobil agak bagusan dikit nggak bisa buka pintu kan sebelum dibukain. Ya? Hah? Ini baru punya motor udah keliling-keliling komplek kan? Ya, Assalamualaikum, ayo Pak ke masjid. Padahal cuma pengen ngasih tahu nih motor saya. Gitu. Hati-hati. Belum dilantik udah nyebar kartu nama, kan? Taunya beda, salah tulis gitu ya, salah lantik. Ini kalau sudah ada iman tuh semua kelihatannya biasa, harta biasa, nggak ada bedanya antara terlihat banyak dengan sedikit, nggak ada. Yang ada dalam hati itu bagaimana mengelola titipan ini supaya tidak berat ketika berpulang, selalu begitu. Dan itu enak, nggak ada beban pada akhirnya, nggak ada beban demi Allah saya katakan, nggak ada beban. Anda tuh melihat 1 juta dengan 1 miliar, sama aja. Kertas. Sama aja kan? Antum tuh tahu. Sama aja. Nggak ada bedanya. Ya, dan pada akhirnya sudah usang juga. Jadi problemnya cuma begini, itu 1 juta dengan 1 miliar, sama-sama habis juga kan? Sama-sama hilang ya. Saya tuh kadang suka begini, saya suka heran tuh. Kadang-kadang mau senyum sendiri, takut dikira orang aneh. Tapi ini perkara emang patut disenyumin. Orang berangkat gelap, kerja, capek begini, mencari sesuatu yang mau habis. Mencari sesuatu yang habis. Ya, berangkat, bahkan kadang ada yang berkelahi, ada yang berselisih. Memperebutkan sesuatu yang hilang. Ya, yang kalau dimakan keluar jadi kotoran. Disimpan juga hilang juga. Terus hidupnya begitu aja, berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, berangkat pagi, kerja, siang kerja, malam kerja lagi. Jadi nggak ada yang dalam hidupnya itu semua kerja bagus memang, tapi ketika dapat sesuatu hilang. Ya. Bahkan ada yang harta banyak tapi nggak punya waktu. Sayang. Banyak miliarder, macam-macam triliuner dan sebagainya. Hartanya banyak, tapi kelihatan nggak punya waktu. Saya kasihan gitu ngelihatnya. Ya. Hidupnya buat malam sampai tidur itu pun mimpinya tuh mimpi kerja. Ini kebijakan buat besok. Kasihan. Ya. Ada orang harta banyak gak punya waktu. Ada yang kebalik. Waktunya banyak gak punya harta. Itu pengangguran. Ya, pengacara pengangguran banyak bicara gitu kan. Ya, itu. Waktunya banyak, tidak punya harta. Ya, sedikit. Ada lagi yang sedikit harta, sedikit waktu. Itu yang tipe-tipe pekerjaan terbatas. Yang dapat salary terbatas itu. Yang belum akhir bulan udah habis gitu. Ya, berangkatnya kan gelap kan. Berangkat gelap, dipaksa kerja gini, belum akhir bulan habis. Nyicil lagi, utang lagi, gali lagi, tepuk lubang lagi. Sedikit waktu, sedikit harta. Jadi dia punya sedikit untuk dirinya, tapi sedikit juga yang dia dapatkan. Ya, yang hebat itu kan banyak harta, banyak waktu. Itu kalau di teori marketing itu sleeping investor namanya. Di teori marketing dunia, dia invest, tapi dia sambil tiduran, waktunya banyak, hartanya banyak. Tapi kan cara mendapatkan harta itu kerja juga dia kan. Makanya tarik ke marketing akhirat. Itulah orang beriman. Orang beriman tuh kalau benar imannya, waktunya akan banyak karena diberikan keberkahan oleh Allah. Jadi itu jalan ke pekerjaan aja masih bisa hafalan Quran. Masih bisa ngaji, masih bisa dengerin murattal, waktunya banyak. Jadi nggak ada kata nggak punya waktu untuk ngaji, masih banyak waktunya. Zikirnya itu bisa sambil jalan, pulang aja jalan. Ya, sambil zikir, di kendaraannya juga masih dengar Quran, diskusinya masih bermanfaat. Itulah yang banyak waktu. Dan banyak peluang. Kalau bentuknya harta diberikan oleh Allah, bentuknya kedudukan dinaikkan oleh Allah, karena ada manfaat di dalamnya. Jadi kalau ingin cepat mencapai sesuatu dengan mudah, shortcutnya gampang. Beriman dengan cara yang benar.
Nah, tanda orang beriman itu kalau sudah beriman diberikan ketenangan, dapat bimbingan. Bimbingan pertama yang Allah berikan wahum muhtadun itu bimbingan untuk berbuat baik. Ya, setiap yang berbuat disebut dengan amal. Setiap kebaikan yang didorong oleh iman disebut dengan soleh. Amal baik yang dihasilkan oleh iman disebut dengan amal soleh. Karena itu di sini kalimatnya berbunyi wabasyiril ladzina amanu wa amilus. Itu yang saya katakan di awal, orang beriman itu pasti baik. Jadi kalau kita sudah jadi orang baik, apalagi diisi dengan ilmu, apa saja gampang didapatkan. Mau jadi apapun. Beriman yang kuat, ilmu, isi. Sekarang mau jadi apa? Imannya dulu. Makanya dulu orang-orang hebat itu dimulai dengan penguatan iman. Dulu bukan sekolahnya dulu Pak, Bu. Sholatnya dulu. Lalu Quran. Sholat sudah bagus, Qurannya sudah bagus. Lalu ditempatkan di bimbingan para ulama. Mereka belajar. Kalau saya sebut ulama, jangan bayangkan yang materi islami saja. Itu orang Islam dulu itu. Hafal Quran, hafal tafsir, tahu banyak hadis. Tapi saat yang bersamaan ahli fisika, ahli matematika, ahli kimia, ahli kedokteran. Itu ada buku kalau nggak salah Bidayatul Mujtahid tuh di situ tuh. Yang terjemahan. Warna biru itu. Sampulnya. Terjemahannya. Bidayatul Mujtahid. Itu karangan siapa? Ibnu Rushd. Siapa Ibnu Rushd itu? Dokter bedah. Dokter bedah hafal Quran dan bisa mengarang fikih, kitab fikih komparasi mazhab. Ya, ini bab ini pendapat ulama ini disajikan. Gak ada tarjihnya, dikomparasikan. Yang nulis siapa? Dokter bedah. Ini dokter bedah dulu tuh dokter spesialisasi pembedahan tapi juga hafal Quran. Itu yang sekarang mesti kita wujudkan. Dan akhirnya apa? Muncul khazanah keilmuan, muncul peradaban. Saya mengharapkan besok ada pilot ahli Quran, arsitek hafal Quran, polisi, tentara, pejabat ahli Quran. Kalau sudah begitu pasti baik. Pasti baik. Ada yang datang ke dokter berobat. Bapak kenapa? Saya kepalanya kok kayak vertigo gitu. Yang dirasakan apa? Kayak bolak-balik kayak gempa begini. Kapan terjadinya? Itu kalau tetangga saya tuh dia pakai mobil baru, saya vertigo. Dia pakai baju baru, saya pusing. Ya. Nah, udah, karena dokternya ahli Quran, nggak akan dikasih obat kimiawi, nggak akan dikasih obat herbal. Ini Pak, resepnya. Quran surat sekian, ayat sekian. Ulang. Oh, ini di mana apoteknya? Di masjid. Ada begitu. Lebih cepat gitu. Kan sekarang matanya pada sehat, tapi mata hatinya sakit. Dia bisa bedakan tuh sendal bagus, sendal jelek. Tapi pulang dia pakai sendal orang. Jangan terjadi di sini. Ya? Karena kita ngaji. Paham? Nah ini, jadi kalau sudah begini, wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu yang harus kita tanamkan pada jiwa. Jadi orang baik. Tapi kebaikannya diisi oleh iman. Nanti kalau sudah konsisten, Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan gak usah repot-repot. Mau masuk ke kampus bagus, nanti Allah tunjukkan. Mau dapat jabatan promosi, gak usah pakai rumus-rumus yang maksiat. Nyogok ini, itu, macam. Nanti ditunjukkan sendiri. Tiba-tiba datang orang baik, tiba-tiba datang komandan baik, dikasih referensi, tiba-tiba pimpinan mengarahkan. Bisa terjadi. Allah itu kalau sudah menetapkan seorang hamba baik, ditemukannya dengan yang baik lagi. Baik dengan baik. Terus. Dan menebarkan aura kemuliaan. Dan bisa menerima di posisi apa Allah tempatkan. Jadi cara berpikirnya begini. Allah kasih ini berarti yang diinginkan ini. Alhamdulillah ditempatkan di sini berarti harus ada kebaikan di tempat ini. Kalau dia sudah khatam nanti dipindahkan. Begitu cara berpikirnya. Jadi nggak sibuk nyari ini nyari itu, capek sendiri. Ya pulang ke rumah juga yang di rumah nggak dapat kebagian berkahnya. Ya berkah waktu, berkah kasih sayang, berkah perhatian, berkah macam-macam. Jelas? Baik. Nanti kalau sudah seperti itu, pulang ke akhiratnya pun mendapatkan penerimaan terbaik. Ya, dari hasil amal soleh yang dihasilkan lewat imannya. Penerimaan itulah yang menghasilkan jannah. Ya, dan dia berhak mendapatkan itu. Haknya itu yang menggunakan kata anna dan lahum. Yang kemarin saya bahas. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar.